Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kisah pada malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita mengenai kisah mistis di rumah tusuk sate. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon subscribe terlebih dahulu. Di samping subscribe adalah perbuatan baik, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga ada teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini terjadi pada dekade tahun 1980 sampai 1990-an ya. Sudah lama sekali ketika Mr. Zack masih anak-anak. Terjadi di kota Semarang. Untuk detail nama daerahnya mohon maaf, tidak perlu kita detilkan untuk menjaga marwah dan nama baik semua pihak. Jadi ada sebuah perkampungan di sudut kota Semarang yang dekat dengan sungai besar dan ada bendungan besar. Ada sebuah rumah tersebut dikatakan sebagai rumah tusuk sate. Bagi yang belum mengetahui ya, rumah tusuk sate adalah rumah yang dia menghadap jalan langsung, memangku jalan. Jadi jalan itu seperti menusuk atau seolah-olah seperti sate gitu ya, menusuk langsung masuk ke dalam rumah, tidak di samping atau tidak di sudut jalan, tapi langsung di hadapan jalan. Jadi seperti kalau orang jalan itu langsung menghadap ke rumah. Dan menurut kepercayaan ya, beberapa kebudayaan seperti orang Jawa atau orang Tionghoa dengan Feng Shui, rumah tusuk sate ini dipercaya tidak baik gitu ya, dipercaya tidak baik, akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Tapi itu kan kembali ke masing-masing ya. Ini masih seputar kepercayaan, tradisi dan gugon tuhon istilahnya. Oke, rumah tersebut menghadap jalan tusuk sate. Karena kepercayaan yang katanya rumah tusuk sate ini nggak bagus jika langsung menghadap ke pintu, maka pintu oleh tuan rumah dipindah ke samping ya, di samping rumah. Jadi supaya kalau misalkan ada orang naik motor dan dia misalkan remnya blong gitu, tidak masuk langsung ke rumah, jadi masuk ke kaca, karena pintunya dipindah ke sebelah. Di samping rumah tersebut ada tembok tinggi, ada halaman luas di rumah tetangga tembok tinggi tersebut, dan itu ada pohon sawo yang sangat besar. Rumah tersebut kira-kira ukuran 45 ya kalau rumah-rumah sekarang, dengan 2 kamar tidur, kemudian 1 kamar tamu lah. Tapi yang menjadi rumah ini menjadi khas adalah di dalam rumah tersebut, di dindingnya itu terukir sebuah relief patung. Maaf, bukan sebuah, tapi banyak ya relief, banyak patung yang salah satunya patung itu seperti raksasa atau buto ijo gitu, dan itu sangat menyeramkan. Rumah tersebut dimiliki oleh kerabat dari Mr. Zack yang kita samarkan saja namanya sebagai Pak No. Pak No ini orangnya nyentrik ya, jadi dia seorang seniman
hobinya seniman gitu ya, nyentrik dan nyeni. Karena beliau ini bekerja di instansi negara dan harus berdinas keluar kota Semarang, maka rumah tersebut kosong gitu ya. Di sela-sela kesibukannya, maka zaman sekarang orang istilahnya aktualisasi diri ya. Nah, hobinya Pak No ini salah satunya adalah seni gitu, membuat karya patung relief di rumahnya di ruang tamu gitu. Mendasek masih ingat ada sebuah relief patung yang seperti buto ijo yang menyeramkan. Karena Pak No ini tugas di luar kota Semarang dan bertahun-tahun, maka rumah itu kosong kan, kosong tapi ada saudara juga yang diberikan kewenangan untuk membersihkan. Kemudian karena rumah itu kosong, sempat berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun kosong, rumah itu akhirnya disewakan. Sebut penyewa pertama namanya Pak Dedeh gitu ya, dari Jawa Barat itu. Beliau tinggal di situ, protes ya, bukan protes ya, cerita kepada saudara yang diberikan amanah untuk menjaga rumah. Katanya seringkali ada perempuan berselendang merah itu menembus tembok dari arah jalan lurus yang tusuk sate masuk ke dalam halaman, langsung menembus ke ruang tamu. Karena nggak betah, Pak Dedeh ini pindah. Begitu juga dengan beberapa penyewa yang lain. Setelah itu ada penyewa dan sering ada protes gitu. Kalau penyewa-penyewa yang misalkan memiliki anak bayi itu juga biasanya akan rewel di jam-jam 2 dini hari. Ada seorang warga yang sedang ronda itu pernah memergoki perempuan berselendang merah itu jalan masuk rumah gitu ya. Karena tahu rumah itu yang menyewa adalah bujangan semua, itu dipikirnya ada yang memasukkan perempuan, mohon maaf, nggak bener gitu ya. Diintai lah ya, diintai dengan diam-diam supaya istilahnya nanti kalau memang memasukkan mau digrebek gitu sama orang yang meronda. Setelah masuk di jalan tusuk sate itu, masuk halaman dan tiba-tiba menembus tembok, benar-benar menembus tembok gitu ya. Jadi banyak yang menyaksikan, banyak saksi mata. Nah, isu itu semakin santer ya, bahwa rumah tusuk sate tersebut ada perempuan berselendang merah yang kurang lebih jam 1 atau jam 2 dini hari akan datang kemudian menembus tembok. Pada waktu tahun 80-90-an itu sedang ada atau gencar-gencarnya SDSB. Bagi teman-teman yang belum tahu, SDSB itu adalah singkatan dari sumbangan dana sosial berhadiah. Jadi seperti orang membeli tiket atau lotre, nanti dengan niat membantu negara gitu ya, dan nanti akan diundi, bagi yang menang akan mendapat hadiah uang. Jadi boleh dibilang, mohon maaf, seperti togel atau seperti judi lotre gitu ya, namanya SDSB. Dan itu umum di zaman itu legal dan sah dari negara di zaman tahun 80-an 90-an. Nah, karena ada isu itu ya, ada isu bahwa perempuan berselendang merah ini, ada warga yang entah dapat ide atau dapat masukan dari mana, itu katanya, pakai bahasa katanya, barang siapa yang bisa merebut selendang merah itu nanti kalau pasang SDSB pasti tembus, pasang togel pasti tembus, pasang lotre pasti menang, kalau judi pasti menang. Misalkan dia berbuat kejahatan, itu tidak akan terlihat, kalau diuber oleh yang berwajib atau polisi tidak bisa ketangkap ya, itu katanya gitu kan. Tapi tidak ada orang yang berani, karena sudah mulai meresahkan. Ada warga yang mencoba untuk merebut gitu ya, warga dari, sepertinya bukan warga dari lokal situ, dari desa sebelah. Maka ini
salah satu kerabat dari Mr. Zack ini yang kita sebut saja namanya sebagai Mas Anton. Mas Anton ini boleh dibilang juga diberi kelebihan oleh Allah bisa dialog ya. Mungkin sekarang kita sebut sebagai orang indigo. Nah, Mas Anton ini ingin ketemu dengan si wanita selendang merah ini. Tidak bermaksud untuk merebut selendangnya, tidak bermaksud untuk hal-hal yang bersifat negatif, hanya ingin jangan ada gangguan di rumah ya. Walaupun gimana itu masih rumah saudara sendiri ya, rumah Pak No ya, yang kita sebut saja Pak No yang sedang dinas di luar pulau. Nah, kemudian setelah bermunajat kepada Allah, sudah mensucikan diri termasuk puasa, kemudian juga bersuci, maka kerabat Mr. Jack ini yang namanya Mas Anton ini sengaja menunggu di teras. Dia itu tidur di teras gitu ya, tidur di teras sambil menunggu. Jam 2 itu ngantuk tidak tertahankan ya, padahal tadi kan sudah menunggu sambil tiduran di teras supaya nggak ngantuk ya, entah baca novel ya, gelar tikar gitu, kemudian baca gitu, sangat ngantuk. Dia tahan, itu kondisi masih cuaca cerah, tidak musim penghujan, tidak musim banyak angin. Tapi tiba-tiba jam 2 itu ada angin yang sangat kencang ya. Tadi ada pohon sawo sampai bergerak-gerak, padahal sawo itu sawo besar ya, yang ukurannya kalau dipeluk orang dewasa, mungkin 2 orang dewasa memeluk, pohonnya besar sekali sampai bergoyang gitu ya. Depannya waktu itu kalau tidak salah ada pohon jambu juga ikut bergetar. Mas Anton ini kemudian baca-baca dan uluk salam ya, mengucap salam kepada sesama makhluk Allah. Niatnya berdialog tidak untuk negatif, tapi untuk hal yang positif tentunya. Bagi yang percaya ya, kalau misalkan kita dialog dengan makhluk seperti itu kita ngomong dalam hati, tapi nanti akan ada jawaban atau akan ada seperti suara yang hanya kita sendiri yang mendengar. Mas Anton ini kemudian dialog pakai bahasa Jawa ya. Ngopo kowe manggon di sini? Ngopo kowe mengapa kamu tinggal di sini gitu ya? Ini rumah saudaraku yang sedang ditinggal untuk dinas ke luar pulau, dinas negara gitu. Dan kamu mengganggu para penyewa ya, penyewa yang pertama yang dari Jawa Barat itu terganggu, yang punya bayi juga terganggu. Jadi sering membuat para penyewa ini tidak bertahan lama. Jangan ganggu gitu ya. Jangan. Dan juga mulai ada isu bahwa kalau bisa mengambil selendangmu itu membuat orang tuh bisa menang judi dan sebagainya. Jangan memelesetkan iman seseorang dengan misalkan jimat atau selendang yang kalau direbut jadi jimat untuk menang judi. Nah, perempuan merah yang berselendang merah itu kemudian menjawab ya. Ini cerita dari narasumber kepada Mr. Zack. Mas Anton sebagai narsum mengatakan demikian ya. Dijawablah oleh si perempuan berbaju merah tersebut, perempuan berselendang merah, bahwa saya senang tinggal di sini karena rumah ini nyaman bagi makhluk seperti saya gitu. Rumah ini kotor gitu. Mas Anton ini kaget, kotor, kenapa kotor gitu. Walaupun rumah ini kosong, tapi kan rumahnya ada yang saudara yang bertanggung jawab ya, yang menyapu, kemudian menyalakan listrik setiap pagi. Kalau ketika kosong itu dibuka jendelanya, sore ditutup lagi, dinyalakan lampu. Ketika ada penyewa itu juga orang baik-baik ya, rumah tangga baik-baik, atau cowok-cowok semua yang mahasiswa gitu. Kenapa rumah ini disebut kotor gitu? Insya Allah nggak ada yang zina atau minuman keras di situ. Nah, makhluk berselendang merah itu menjawab ya, rumah itu kotor dan menarik bagi bangsa kami karena rumah itu ada relief patung. Ya mohon bagi yang percaya atau tidak monggo, tapi ini jawabannya, ada patung yang
memang patung itu ketika Mr. Zack kecil masuk rumah itu memang menakutkan ya, seperti buto ijo memegang memegang gada gitu. Ketika rumah ada patung itu menarik entitas-entitas tanpa badan, entitas atau roh tanpa wadah, tanpa jasad untuk masuk dan nyurup di situ atau tinggal di situ. Jadi itu kotor karena ada patungnya gitu ya. Nah, kami suka tinggal di situ, itu kata si perempuan berselendang merah. Kalau kami mengganggu, kami tidak mengganggu, kami hanya ada di situ. Ya mungkin tidak mengganggu, tapi energi negatif itu kan bisa jadi dirasakan oleh anak bayi yang peka. Maka bayi jam 2 akan nangis, kemudian akan ada orang yang peka akan melihat atau akan merasa nggak nyaman. Kemudian karena memang niatnya lillahi ta'ala, tidak untuk hal yang negatif, maka Mas Anton ini dengan izin Allah berdialog ya, mengajak supaya perempuan itu pindah ke tempat lain ya, entah ke sungai besar yang ada bendungan besar di dekat rumah atau kemana pun itu. Dengan izin Allah akhirnya rumah itu bersih lagi. Tetangga kiri kanan sudah tidak melihat perempuan berselendang merah yang jalan dari jalan tusuk sate masuk ke dalam rumah. Wallahualam bisawab ya. Karena memang sebagai muslim dalam kepercayaan Mr. Zack bahwa rumah-rumah yang ada patung ya, terutama patung-patung yang menyeramkan dalam arti sebenarnya ya, mungkin patung yang ada taringnya, matanya yang merah menyala mendelik, ada kuku tajam, itu mungkin memang menarik bagi mereka ya. Wallahualam bisawab. Alangkah baiknya kalau memang bagi yang muslim ya, yang dalam kitab Quran ada perintah demikian ya, jangan sampai ada patung di rumah kita. Baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman tercerahkan ya. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman atas atensinya, atas dukungannya, atas like, share, komen, dan subscribe-nya. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.